Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yopoyo, Pak. Berterima kasih sudah menjamu kedatangan kami ke sini. Nah, semoga kedatangan kami ke sini bisa menjalin silaturahmi antara kita. Amin. Nah, teman-teman, di sini di samping saya ini udah ada bapak-bapak penggali kubur yang bekerja di pemakaman Tapak Jeddah, Pak ya. Nah, Pak, saya tuh pengen tanya loh, Pak. Kan Tapak Jeddah tuh untuk di Provinsi Bengkulu, Pak, Ya, terkenal dengan kemistisannya, Pak. ya. Menurut berita dari orang-orang yang dari mana-mana yang belum jelas keadaannya, saya sendiri juga belum pernah mendapatkan masalah itu. Nah, kalau sejarah kita dari tahun 95 ya, sebelum ada jalan besar, makam Tapak Jeddah itu memang namanya Tapak Jeddah. Itu arti Tapak Jeddah juga saya belum tahu. Kalau ada orang bilang tapak itu jalan setapak, waktu belum ada jalan besar, belum ada jembatan, dulu masih hutan berantara, tapi udah ada makam. Tuh, aku bisa tahu berita macam ini, aku nanya orang sesepuh sini, orangnya udah meninggal. Waktu itu kita masih masuk Bengkulu Utara, biarpun di sini ini masuk kawasan Bengkulu Utara. Oh, itu di tahun berapa, Pak? Nah, ini rubahnya 95 ada pembangunan jalan PT Jaya waktu itu. Ada plakat di sini, ada tanjakan plakat di sini, tanah jalur hijau waktu itu. Nah, setelah itu tidak lama ada pemecahan kelurahan. Kalau dulu saya belum kelurahan. Dulu apa Ikut namanya? jalan Gedang, itu masih kepala desa Pemangku. Oh, jadi yang pemimpin di daerah sini dulunya kepala desa. Nah, bukan kepala desa. Ya, termasuk lurah dia. Pemangku. Pemangku. Belum Kalau lurah. belum lurah. Belum ada kelurahan. Nah, gelarnya sudah masih pemangku. Pemangku ya. Setelah itu aku dulu ikut nggali di makam kilometer 8. Setelah ada penataan di kelurahan di sini, sudah ada bangunan dan lain-lain sebagainya, aku ikut penggalian di sini. Makam Tapak Jeddah ini dulu hutan berantara. Nah, itu kalau boleh tahu tahun berapa, Pak? Gali kubur pertama kali. Wah, kalau gali pertama kali ya sekitar, kalau nggak salah Tahun 80-an. Sudah jadi anggota sekitar 78 itu sudah mulai gali. Orang sini sudah mulai dikubur. Nah, itu dulu masih arti gotong royong. Maksudnya gotong royong? Gotong royong itu artinya kalau ada musibah kita, warga itu. kalau RT di sini RT udah ada dulu kan, ya kita warganya datang ya kita jiwa sosial gotong royong. Nah, sebelum ada penataan macam ini kan. Setelah itu sekitar tahun 78 sampai hingga sekarang sudah ada jalan, udah rame. Kalau cerita dulu keramat Tapak Jeddah ini hutan berantaraan, itu pun ada penghuninya. Ada penghuninya? Ada penghuninya dulu yang cerita sesepuh orang asli Bengkulu, tapi orangnya udah meninggal, rumahnya di lampu merah itu. Lampu merah. Orangnya udah meninggal, ceritain ke aku kalau dulu itu, nah itu yang ada yang huni itu harimau. Harimau? Ya, harimau putih juga, besar sekali tapi bisa nggak menampakkan. Waktu itu setiap memakamkan orang, masih belum ada jalan, tapi jalan setapak tadi aku ngomong kan. Makanya Tapak Jeddah itu jalan setapak, tanaman cemedaknya banyak. Nah, Tapak Jeddah. Tanaman apa? Cemedak. Oh, cepedak. Cemedak. Nah, itu yang berita dari sesepuh saya dulu. Setelah memakamkan orang, sepertinya
ada di pinggir, ada di tengah. Kalau pagi ditanam, pagi besoknya hilang jenazah. Itu maksudnya yang di pinggiran di tengah itu apa, Pak? Artinya kalau orangnya ditempatkan di tengah, artinya kan lahat. Kalau di pinggir song. Kalau orang sini gajah makun. Gajah makun. Itu artinya? Artinya untuk ini, untuk penempatan jenazahnya itu namanya, kalau lubang yang khusus untuk ditempatin jenazah itu namanya gajah makun. Kalau dulu orang sini yang ngomong itu. Itu hilang. Kalau aku ulang lagi, hilang. Jenazah itu ditanam pagi, paginya besok sudah hilang, sudah bongkar. Loh, kenapa kayak gitu, Pak? Ya, itulah aku ceritanya sesepuh saya itu. Setelah hilang, udah sering kali hilang, ada yang ngomong, kita harus punya akal, dirubah, dibuat, dirongkan di pinggir, dipakai rong. Orang kalau ini udah lubang, ini pinggirnya di sini dibuat rong, orangnya masuk, tutup papan, itu baru nggak hilang. Oh, jadi dulunya itu jenazah nggak ditutup pakai papan? Tutup. Tetap ditutup? Tutup, tapi di tengah. Tapi tetap dibongkar. Maksudnya jenazahnya di tengah? Iya lubang, sedangkan di tengah-tengah. Ini kan lubang ya, persegi. Nah, ini orangnya nanti di tengah, tutup papan. Ini yang sering hilang. Oh, kayak gitu. Nah, namanya gajah makun. Orang sini yang. Nah, setelah hilang, ada akal, kita dirongkan, udah ditutup papan, timbun tanah padat-padat, hingga sampai sekarang tidak hilang, apalagi sekarang udah ramai. Itu dari tahun itu. Itu cerita dari sesepuh orang asli sini. Dan dulunya makam Tapak Jedah ini bukan khusus yang memakamkan itu orang dari wilayah sini, orang dari Lempuing juga memakamkan di situ. Dan itu tuh boleh dikatakan makam umum, pemakaman umum. Jadi statusnya itu pemakaman itu isinya yang makam di situ bukan orang Islam semua dulunya. Oh, jadi dulunya campur. Campur. Ada yang orang Bali, ada yang agamanya ini. Oh, ada campur. Karena dulu masih kurang orang di sini. Belum ada perunas, belum ada jalan yang bagus, masih hutan berantara. Itu Bapak sempat ngeliat juga ada kuburan-kuburan dari orang yang agama lain? Kalau sekarang masih ada. Oh, sekarang masih ada, Pak? Masih ada. Oh. Itu lain. Bentuk apanya itu kan lain. Batu batanya Sama juga kita orang lain, Islam. Mas. Batu batanya juga lain. Batu bata dulu kan. Sewaktu-waktu kalau saya gali, nanti saya kontak, datang salah satu. Oke, ada siap. ini. Oke, baik, Pak. Ya. Setelah itu, ini ada program baru, ada penataan, sudah bentuk pemecahan kelurahan di Lingkarapat, sudah lurah sendiri, sudah ada bangunan, sudah ada rame orang, ada perunas, sudah jalannya sudah baik. Itulah saya ditunjuk ngetuai pemakaman di situ. Kalau untuk yang mitos-mitos saya nggak bisa jawab, sebab saya belum pernah ngalami masalah mitos. Apa isinya? Apa isinya? Bentuknya nggak tahu. Selama gali kubur itu, Kalau suka duka gali kubur itu sering ketemukan tulang tengkorak yang masih utuh, ada ketemu tulang-tulangnya, kadang-kadang ada ketemu keris, ada sering. Nah, ini orang Kita temu keris. ini Ketemu keris. yang menemukan pertama. nah kalau ketemu tulang itu gimana sih, Pak? Nah, kalau ketemu tulang itu kain putihnya itu kan masih utuh, udah capek. Kalau kain putih zaman dulu memang kuat sampai sekarang. Sedangkan saya tadi juga nemu. Tadi mbak masih bagus. Aku tadi Oh, ketemu juga. kalau enggak, maksudnya kalau ketemu tulang nih, Pak. Hmm. Nah, itu tetap Tetap gimana aku rawat. tulangnya? Tetap aku rawat. Dikumpulkan dikembalikan lagi. Kain putihnya aku ambil, aku tarik. Udah itu tulang-tulangnya aku kumpulkan, aku bungkus rapi-rapi, aku kembalikan di sini. Tapi tetap satu lubang isinya orang dua sama tulang itu.
Jadi yang baru dengan yang tulang tetap jadi satu, tetap nempat di situ. Tidak saya pindah-pindahkan tempat. Tidak. Kalau pertama kali kau nemu tulang itu gimana perasaan? Kalau perasaan tuh kalau saya Biasa. sudah biasa karena udah berpuluh-puluh tahun mungkin itu saya anggap sampah manusia. Waduh. Iya. Iya. Sudah Itu nggak sudah ada rasa biasa. anunya lagi. Sudah nggak ada ini ya. Cuman ya namanya orang jangan suka sombong. Iya. Di mana-mana tempat jangan sombong, jangan suka ini takabur yang macam-macam. Kita hanya menjalankan pertugi payah lillahi ta'ala, nama itu saya. Itulah yang Nah. saya maksud. Itu kalau ketemu tulang kan, Hmm. yang kayak bapak tadi ketemu keris, misalnya benda-benda yang zaman-zaman dulu pak, itu gimana pak? Itu kubur. Nah, aku balik kan, itu bukan hak saya. Tidak bawa. Itu Lagi dikembalikan. pula barang itu kan ada yang letak di situ, ada yang nanam di situ. Maksudnya yang letak yang nanam di situ maksudnya? Ya mungkin orang-orang itu yang letak di situ. Orang-orang yang sekarang atau orang-orang dahulu? Dulu. Mungkin orang dulu, entah orang sekarang saya nggak tahu. Pokoknya saya ketemu barang itu saya kembalikan. Barang itu masih utuh, dibungkus kain putih, ada tulisannya Arab. Hmm. Udah aku angkat, udah aku kembalikan lagi, aku bungkus rapi-rapi. Nah, udah kembalikan tempatnya yang semula. Tapi kalau kita ambil kan nggak apa-apa pak? Itu hak kita. Itu bukan hak kita kok, kita ngambil. Apa ada pesanan suruh ngambil kan? Tidak ada. Enggak ada. Tapi Itu- pernah ambil nggak sih? Enggak. Enggak ada. Nggak, oh nggak pernah. Tetap ditaruh di situ. Kubur lagi. Kalau yang namanya Nah, enggak pernah. terus cerita masalah tulang. Hmm. Kalau orang meninggal tuh yang masih yang lama hancurnya itu kan tulang-tulang yang besak-besak dengan tengkorak itu, Yang lama hancurnya. yang lama hancurnya kan. Ya sudah tua ibaratnya. Kalau yang memang yang hancur nian, yang habis nian ya daging-dagingnya itu kan. Hmm. Seandainya ini satu orang memakamkan udah lama, kainnya putih masih kuat. Jadi tulang itu udah ngumpul di sini. Tulang kan terpisah nih pak. Iya, Tapi ngumpul. tapi ngumpul. Ngumpul. Oh ngumpul jadi satu. Ngumpul jadi satu. Semua tulangnya. Iya, pokoknya ngumpul lah. Terus selagi itu kalau masalah suka duka penemuan-penemuan itu selain tulang itu juga artinya orang-orang anggota kita ini sudah biasa kalau ngambil tulang, mengumpulkan tulang itu kan. Jadi aku tanya ngimpi apa semalam, aku nggak ngimpi, aku nggak tidur katanya. Oh berarti pernah mimpi yo? Ya kalau saya tidak ada mimpi. Aku pernah ngimpi sekali, udah puluhan tahun. Hmm. Waktu kita gali ketemu rahang ini dulu, giginya masih lengkap. Setelah itu aku angkat, aku goyang-goyang yang paling ujung. Malamnya itu nyerang saya, aku nggak bisa tidur. Itu bapak goyang kenapa pak? Main aja, iseng. Iseng aja. Iseng main-main. Itu masih bersih, masih bagus, masih kuat. Tapi goyang, aku goyang-goyang. Nah, itu aku semalam memang baru kali itu. Isengnya. Enggak. Aku karena goyang-goyang itu, Kuat enggak. baru malam itu aku nampaknya ada seperti sinar gigi itu bersinar nyerang saya. Nah, itu kalau misalnya orang rumah masih ingat, mungkin orang rumah juga kebingungan. Aku agak ketakutan. Sinarnya warna apa pak? Sinarnya itu warna merah hijau. 1, 2. Dua. Oh 2. Nyerang saya terus. Setelah aku nyerang ketakutan, aku duduk, aku istighfar, minta sama yang Maha Kuasa supaya masalah ini saya minta maaf kalau ada kesalahan. Nah, baru kita sadar dia hilang Itu diserangnya di lokasi. di rumah. Oh di rumah. Ya. Itu baru kali itu. Dalam mimpi. Bukan dalam mimpi, aku nggak bisa tidurnya. Aku nampaknya itu memang tempat tidur aku nampaknya rusak semua itu. Hmm.
udah bantal, udah orang rumah sampai ketakutan. Ada apa ini. Nah itu baru kali itu, dari dulu sampai sekarang itu baru kali itu, gara-gara nemu rahang. Ini yang Ya, saya yang menemukannya. ini yang ngangkatnya. Ya, saya yang ngangkat. Aku Itu yang kan mau bersih. saya kembalikan lagi di lubangnya, tapi saya selipkan di tempat penggalian tiang lahat itu tadi. Jadi setelah dia makam jenazah, orang yang mau kita makamkan datang, dimakamkan, nanti kita masukkan lagi. Jadi saya kelupaan. Jadi itulah malam itu yang didatangin. Jadi hak dia jangan diganggu. Tolong dikembalikan lagi. Nah, udah. Terus dikembaliin lagi? Sudah. Sudah. Setelah itu ada kejadian lagi. Ini yang Oh Bapak. kita makamkan, kita tidak sadar main-main di situ. Dia malamnya kena, tidak bisa kencing. Bawa ke rumah sakit, udah pasang selang, besok nak operasi. Dia ingat apa aku main-main di makam. Aku dipanggil malam-malam jam 12. Aku dipanggil, kalau ada kesalahan di sana, coba aku diminta maafkan di makam. Aku jam 1 ke makam. Aku minta maaf, minta ini tempat tidurnya, aku kasih air supaya besoknya sembuh, nggak jadi operasi. Nah itu kenapa bisa sulit kencing Pak? Nah, ini menurut, kalau bilang mitos, kalau bilang mistis, ini keadaan kan di medis. Medis usaha, dengan alami juga kita usaha. Siapa tahu kita namanya usaha. Jadi ini masalah medis sudah dijalankan. Aku secara alami juga, aku berusaha juga. Dan lagi aku juga kan bisa meminta nasihat-nasihat dengan orang sesepuh-sesepuh itu kan. Siapa tahu kalau permainan main-main di makam itu ada kesalahan dan tidak suka roh-roh di situ. Kalau Sesepuh yang Bapak maksud tadi siapa? artinya kan kemarin itu kan ada sesepuh-sesepuh yang kita tanyakan apa gejala sakit adik saya sampai terjadi macam ini. Sesepuh ini nyata atau gaib? Sesepuh ida gaib. Oh bukan gaib. Ida gaib. Itu orang biasa. Ya, tapi saya anggap sesepuh. Nah, Gitu. untuk nasihati saya, siapa tahu adik kau itu nanti, adik kau itu waktu di makam ada main-main, tidak sadar, jadi misalnya roh di situ merasa terganggu, tidak senang atau macam mana, coba minta maaf ke makam. Setelah itu aku jalankan ini, ikut, ada kawan satu lagi aku ikut, aku yang minta maaf. Akhirnya paginya nggak jadi operasi dan sakitnya hilang, bisa balik. Aku bersyukur, alhamdulillah, itu berkah yang Maha Kuasa juga. Masih ada jalan yang terbaik. Dengan lantaran apapun kita harus usaha dan ikhtiar. Nah Pak, ini kan misalnya ini Tapak Jeddah nih banyak yang saya dengar Pak ya. Itu jadikan tempat untuk pesugihan. Untuk Pesugihan. itulah tadi nggak tahu yang ya, kalau yang itu, apa maksudnya kan nggak. kalau yang itu ditanyakan aku nggak bisa jawab, soalnya nggak tahu itu. Tapi Bapak tahu itu? Tahu apanya itu? Adanya praktek pesugihan di situ. Tidak. Kalau pesugihan di situ saya nyambung sedikit. Kalau masalah untuk pesugihan orang itu saya rasa nggak ada. Cuman kalau orang yang istilahnya itu iseng-iseng, dia itu ingin apa yang dia mau ingin tercapai, yang di keramat itulah. Mungkin, Kalau betul waktu aja. zaman dulu kan namanya keramat itu kan orang waktu zaman dulu musim huruf angka itu kan Oke, togel. togel. Nah itu banyak orang yang menepi di keramat itu. Jadi hasil enggaknya Nggak tahu. kita juga nggak tahu. Nah, Berarti sering dong Pak nemuin kayak rokok-rokok gitu.
Ya Atau- kalau seperti itu sesaji itu memang ada. Sesaji. Ada Ah, gitu. barang itu. Ada yang saya temukan selama kita jadi anggota penggali situ, sudah kita nemukan ada kopi, Mm-mm. ada air teh seperti Sajen, ini. Ada ingkongnya, Ada nasi kuning. ayam panggangnya itu, ada nasi Tujuan orang kuningnya. nggak tahu gitu. Ada, ya ada apa namanya itu seperti jarum, jarum, ada benang. Itu saya nemukan. Bahkan ada kain juga yang Seperti kecil-kecil tuh dibikin pocongan itu kan. Iya. Nah, dikuburkan di situ. celangkung tuh lah, Nah, Tapi tujuannya nggak tahu. kita nggak Nggak tahu tahu. tujuannya apa, itu nggak tahu tujuan Ah. baik atau tujuan buruk nggak tahu. soalnya karena saya jawab nggak tahu itu, orang yang masuk itu ada tujuan tuh tidak pernah permisi, Nggak permisi dia. oh. tidak pernah assalamualaikum, mau permisi, mau tujuan ini, malam ini mau ke situ, mau tujuan, mau cari nomor, mau cari ini, cari itu, tidak ada pernah permisi. Jadi orang jauh, orang dekat saya, makanya kalau itu saya nggak bisa jawab, soalnya tahu-taunya udah ada bekasnya itu. Setelah kita anggota penggali ini datang ke makam mau menggalikan makam untuk orang itu, ternyata di situ ada sesaji itu. Jadi kalau Masih kita- baru itu malah. masih baru itu. Malam tadi dia, mungkin malam ini dia datang ke situ, besoknya kita datang ke situ juga. Jadi masih ada sesaji itu di situ. Oh, kayak gitu. Nah, Pak, ada satu pertanyaan nih, Pak, penting, Pak. Ya. Bapak sendiri kan kerjanya kan, Bapak sekalian, tukang gali kubur nih, Pak. Hmm. Kenapa sih tanah kuburan Hmm. sering dijadikan media untuk santet? Gimana tanggapan Bapak? Itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Hmm. Orang yang sangat merencanakan dan mungkin itu orang itu mungkin nggak sadar, kadang-kadang tanya dukun itu sudah, kalau ibarat penemuan ilmuwan itu klenik itu. Klinik. Nah, klenik seperti mistis, mitos itu. Hmm. Percaya dengan itu. Kalau saya itu nggak tahu. Tapi saya sendiri udah pernah mengalami mau nyoba itu kan. Hmm. Nyoba masalah nomor tadi. Oh, pernah, Bapak? Pernah. Semalaman aku tidur di situ, kawan aku namanya Seni orang Pagar Dewa. Masih hidup, udah ditanya. Itu memang aku pernah mengalami tahun berapa itu, masih zaman nomor itu. Pernah aku temalam di situ minta nomor. Makamnya ini yang saya mintai kenal, namanya almarhum Pak Daliman. Itu meninggalnya ke tumbur mobil Hmm. di depan Balai Buntar. Simang itu. Setelah itu ceritanya kalau orang mati kecelakaan macam itu, rohnya masih ini dimintai nomor, katanya kalau dulu sip, katanya sip tuh nggak tahu saya. Situ. Situ. Itu katanya. Kasih nggak? Nah, itu Seni kawan saya itu ngajak semalaman tidur di situ. Aku nggak bisa tidur. Nyatanya nggak dapat nomor. Dapatnya burung keruwok, bunyi dekati aku, bunyi keruwok semalaman itu. Jadi nggak dapat apa-apa. Tidurnya di samping Iya. makam. Iya di makam itu. makam itu. Ya. Tidak dapat apa. Dimakan nyamuk ya tidak. Didatangi ular, lipan ya tidak. Hmm. Memang tenang di situ, tapi ya nggak dapat apa-apa. Dan nggak bisa tidur di situ. Nggak bisa tidur. Dirubung semua. Semut juga nggak ada, Pak. Mungkin nggak berani semutnya. Dia berarti kalau untuk media santet tanah itu tadi tergantung orangnya, Pak. Tergantung orangnya. Orangnya itu suka ini, wah itu saya nggak tahu kalau itu, aku belum pernah. Makanya itu karena tujuan baik, ada tujuan buruk di situ tuh. Di Tabat Jeda itu. Ada tujuan kita kalau buruk, ya mungkin Nyantet orang untuk nyantet orang. Kalau tujuannya baik, untuk mengobati orang. nah, untuk mengobati orang, ada juga. Oh, pernah ada orang datang ke situ untuk ngobatin orang? Ya kan Ya, Belum pernah temu aku. pernah ketemu. belum pernah ketemu. Karena mereka belum izin, Pak. Ya, kita sudah ketemukan itulah yang sesaji itu tadi, itu tujuannya nggak tahu juga kita itu tujuannya untuk nyantet atau untuk menolong orang, nggak tahu juga, atau dia mau cari ilmu untuk kekebalan
tubuh itu nggak tahu juga. Ternyata kalau kita gali Kalau banyak udah- kita temukan tuh banyak. Kalau yang dibunuh ditenggelamkan di jembatan yang Grama Mam itu tahun berapa itu rombongan? Tahun 2011 ya. 2011. 2011. Itu kenapa, Pak? Itu namanya orang pesaing kan. Misalnya ini usahanya pantai pijat, kok rame, siapa bosnya. Nah tempat aku kok sepi, apa kurang syarat. Akhirnya bosnya ini yang ini, saya ini nggak sadar, aku nyuruh orang, bosnya itu dibunuh di jembatan Lapangan Golep, ditenggelamkan. Oh. Orang dari Lampung namanya, orangnya Tino, Hmm. masih muda juga. Nyewanya ya di Lingkar Barat dekat Lampu Merah. Setelah meninggal, tapi urusan polisi semua udah selesai, itu udah ketemu semuanya kan pembunuhnya. Itu jenazah itu hampir telampin. Maksudnya? Telampinnya itu orang-orang lingkungan situ nggak mau ngurusin jenazah yang orang bekerjanya macam itu. Oh. Nah, akhirnya dilemparkan ke kita. Kalau kita tidak masalah pekerjaannya macam itu, macam ini, saya nggak mikirkan itu. Tetap yang, dikuburin. yang namanya orang meninggal itu harus dimakamkan. Iya. Setelah aku makamkan, orang tuanya ya dari Lampung itu datang. Saya sempat nurunkan. Itu tahun 2011 lah. 2011 itu ada juga yang dibunuh macam itu. Di situ sampai sekarang makamnya itu nggak tahu lagi saya. Mungkin udah ditumpangin orang. Enggak terurus. Nggak terus. Banyak makam yang lama-lama nggak terurus. Sekarang kalau mencari itu susah sekali. Sekarang baru-baru semua. Nah, kalau untuk suka duka kita yang masalah itu, kalau aku tadi kalau mistis atau misteri, aku nggak bisa jawab. Sebab aku Kalau penemuan seperti itu ya, Kalau mungkin kita penemuan- juga anggota penggali ini sudah banyak penemuan. Nah, kalau misalkan yang kayak ada yang mohon maaf matinya jelek, Pak. Yang kayak waktu mau masukin mayat tuh kuburannya jadi pendek kayak gitu. ada tuh. Banyak. Oh, pernah ada? Tapi ceritanya yang cerita itu malah yang pengiringnya, pengantarnya jenazah itu. keluarganya lah, Kalau saya nggak cerita. keluarganya itu lah. Lubang ini udah jadi, Iya. jenazah udah datang. Setelah mau masukkan, ini nih lubang ini rubuh, longsor, jadi Oh, ketutup tadi lubangnya. balik lagi asalnya penuh. Itu Balik asal. balik asal. Itu sering Gitu. dulu. Nah, yang cerita, oh ini hidupnya ini sering balik. Itu orang-orang yang pengantar. Yang mengantarkan jenazah itu tadi. Kalau kita saya nggak tahu. tidak tahu. Itu ada masalah itu. Terus tahun berapa? 7 sekitar Tahun 79 apa berapa ya? Itu kemarau panjang, aku gali. 97 97. kemarau panjang. Nah itu Itu aku gali, makam itu keluar airnya, air deras, Air. mata air, keluar mata Kemarau air itu. deras. kemarau tahun 97. Sampai basah alat-alat kita ini. Hmm. Sampai kita kewalahan licin kan. Susah megang garpu. Yang keluar air dari di makam itu sendiri. Ya di situ. Di makam itu. Terus airnya dikeluarin, Pak. Ya, Ya, gimana? akhirnya kita kuras. Tapi apa Itu jenisnya airnya? Keadaan kemarau Kemarau panjang. panjang, kemarau Ya, 9 bulan itu seharusnya. iya, Kalau- 9 bulan kemarau. Kalau tempatnya, 9 bulan. kalau nggak salah ingat, aku masih ingat lah Di tempat. batang itu akasia itu Jadi udah dikuras, Nah, airnya masih muncul, masih ngalir. nah, tapi tetap dimasukkan. tetap kita masukkan. Sebenarnya posisi jenazah tuh tenggelam atau gimana, Pak? Nah, nanti kita juga nggak tahu begitu kita gali
sudah jadi, Hmm. pas di kepalanya itu untuk kita naruhkan di kepalanya itu keluar mata air besar. Nah setelah itu kita kuras kan, kita bersihkan tanahnya itu. Jenazah datang air itu masih banyak, itu masih keluar terus. Jadi mau masukkan jenazah kita kuras dulu, kita keringkan dulu. Tapi tetap masih ada terus. Tapi tetap kita masukkan jenazah itu. Oh, tetap dimasukin. Nah, tetap dimasukin. Pas di kepalanya itu kita keluar mata air itu. Pas di bawah pohon akasia. Asanya mati sekarang kan. Masih ya, sampai sekarang tuh makamnya masih. Nah itu Kalau- kejadian seperti itu pernah kita alami juga tahun 97. Jadi orang pikir kemarau itu kan panjang 9 bulan. 9 bulan kemarin. Makam itu kan tempatnya posisinya kan di tempat gunung tinggi. Jadi selama kita mungkin ratusan, mungkin sampai 300 orang kita menggali di situ belum pernah menemukan seperti itu, baru sekali itu yang pernah kita temukan. Kemarau panjang, gali makam ketemu mata air besar. Apa kata keluarga mereka? Ya bagi keluarga mereka ya dia tuh kenapa kok bisa keluar mata air. Ini dipikir kemarau panjang ini kan 9 bulan. Nah, Tapi posisinya di masih atas. tanda tanya juga, kita juga nggak tahu. Nggak ada opsi misalkan pindah ke tempat lain gitu? Nggak, Tidak tetap di bisa. situ. Tidak bisa kalau Tidak bisa. pindah-pindah. Resiko. Jadi Kan? begitu, walaupun apa yang ditemukan di situ ya sudah harus kita makamkan di situ. Kita juga nggak berani, ibaratnya kita gali makam sudah jadi, kita pindah tempat yang lain juga kita belum Aku yang Nggak sering mau. kali ini kan tumburan. tembudan. Jadi sekaligus orang dua. Anggota aku bagi. Yang 3 kamu gali sana. Yang 3 gali sini. Itu sering kali. Karena kita terlalu luas ngambilnya ini apa untuk tanggung jawab Lokasi. pasien itu tuh kan 3 kelurahan. Itu kadang tumburan di Lingkar Barat ada, di Padang Harapan ada. Itu tetap kita yang ini nangani. Kita bagi anggota. Apa yang kita ketahui kan Tapak Jedah ini terkenal angker, Pak. Iya. Apalagi di sekitar situ ada jembatan nih. Nah kan kalau di jembatan itu harus klakson. Menurut Kalau Bapak mau gimana? lewat di jembatan harus ngelakson. Iya. Maupun dari sini maupun dari sana. Iya, kalau nggak klakson nanti ada bahaya. Ya. Jadi saya jawab kalau ada kurang lebihnya ya dimaklumi, masalahnya itu kan Tergantung keyakinan. tergantung keyakinan orang yang lewat. Tapi kalau yang mendengarkan berita bahwa di Tapak Jedah itu bilang angker, itu berarti sering-sering orang itu kalau udah dengar itu syaratnya kalau lewat situ ngelakson. Itu memang aku sering dengar orang lewat ngelakson, kadang-kadang yang tidak. Itu Permisi. dulunya pernah orang lewat nggak ngelakson karena mungkin sialnya orang lewat itu dan naasnya orang lewat itu pernah terjadi kecelakaan di situ Sering. ada dulu memang ada Ada berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. sering ada tumburan di situ tidak permisi tapi tidak setiap hari loh itu karena itu membunyikan klakson. Kata yang sudah dengar berita-berita masalah mistis itu kalau yang lihat itu tengah malam atau ini kalau pokoknya malam itu harus ngasih tanda klakson, itu tandanya permisi numpang lewat. Ibarat kita bertamu itu assalamualaikum, saya mohon doa restu mau lewat, apabila ada kesalahan saya minta maaf. Cuman itulah, jadi sebagian ada yang lakson, sebagian ada yang tidak. Kalau masalah yang terjadi kecelakaan tidak ngelakson juga ada. Dulu memang ada, sering kejadian itu ada. Nah, kalau sudah itu cerita-cerita orang, aku pernah dengar juga kadang-kadang kalau dulu keluar buaya. Keluar buaya. Dulu. Buaya Buaya putih. buaya putih. Ini bawah Tapi jembatan. setelah ini
tidak ada berita lagi buaya itu udah pernah nimbulkan lagi. Bapak pernah ngelihat itu? Kalau ngelihat tidak, tapi yang pernah cerita sama ini Ucok itu pernah. Besok mana? Yang tempat di situ tuh kan ada kan? Yang di sebelah, yang di bawah kuburan. Ada rumah di bawah kuburan ada. Iya ada. Nah, itu dulu pernah juga mau buaya. Tapi dulu Buaya putih sudah lama itu. belum ramai. Pembikin kata. Iya. Sebelum ramai dulu. Kalau masalah ular tuh kan biasa kan, kalau di situ kan banyak ular kan, ular air, ular ini memang banyak masih. Tapi kalau penunggunya Pak? Nah itu kalau masalah penunggu dengan tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau itu dibilang penunggu memang tepatnya di situ ya mungkin penunggu. Penunggu situ. Kalau untuk prinsip saya, memang tempatnya di situ ya penunggu itu. Mungkin. Kebanyakan orang yang sudah pernah mengalami cerita dengan kita itu ada yang lihat di dalam air tuh ikan tuh mungkin sudah ribuan ikan. Itu ada juga. Dalam air maksudnya di bawah jembatan Di itu? bawah jembatan tuh. Jadi kalau lihat berarti mereka berhenti ya? Ya kalau dia, ya dia berhenti lihat kan di situ. Lihat-lihat air itu di bawah jembatan tuh. Biasanya katanya ada air, ada ikan banyak itu kan, mungkin ribuan ikan mungkin. Airnya dia tuh dangkal sebenarnya. Setelah dia mungkin lagi pikiran kosong kan, lihat itu tadi tuh. Jadi setelah dia sadar nggak ada, nggak ada lagi. Jadi kalau untuk melewati jembatan tadi berarti memang keyakinan Ya sendiri. Keyakinan masing-masing. Kalau kita yakin itu ada makam di situ, berarti kan tempatnya angker. Kita lewat dekat makam, harus kita permisi. Itu ada baiknya. Iya. Ya, Lebih ya memang lebih baik lebih memang baik harus. seperti itu. Memang lebih baik harus Ngelakson. ngelakson. Iya, karena kita Permisi. namanya dekat pinggiran makam kita itu kan di mana. Lakson untuk pengganti ucapan. Pengganti ucapan kita. Kita permisi. Jadi seandainya ada orang mau nyebrang, ya itulah dikatakan bangsa halus tadi itu. Jadi kalau kita ngelakson kan dia tahu, berarti ada orang lewat kan gitu. Ya minggir dulu apa gimana. Ya, tapi harus Kalau dijelaskan kita misalnya bangsa halus itu apa belut, apa pelus. angin yang halus itu. Itu Apa harus, gaib Pak ya? ya. Yang gaib. Lagi di situ dia main mau nyebrang, kita lewat aja. Nah, sering kejadian kecelakaan kan seperti itu. Banyak penampakan seperti menghindari orang, padahal itu nggak ada orang. Itu kan banyak seperti itu. Ternyata dia kecelakaan atau dia jatuh ke jurang. Gara-gara katanya ada orang mau nyelakin orang mau lewat, padahal nggak ada sama sekali. Karena kan, Oh pernah gitu Bapak nemuin kayak gitu? ya kalau orang nemuin yang seperti itu, kecelakaan istilahnya itu. itu selama ini belum pernah, cuman ada kawan itu seperti itu ada. Assalamualaikum. Ya jadi Assalamualaikum, enggak, dia dari pendatang dari Linggau, jadi belum tahu di sini tempat-tempatnya seperti itu kan. Sama dengan kita mau masuk tempat orang nggak assalamualaikum, kan orang itu kan mungkin negur kita. ya jadi dimanapun tempat harus permisi Pak ya. permisi, iya. Harus Iya, izin. sebabnya alam itu kan, alam manusia ini dengan alam itu kan sudah berbeda. Attitude kita, etika kita ya Pak ya. Iya. Tuh. Kalau harapan Pak, Ya, harapan Bapak sendiri keluh kesah nih ya. selama gali kubur itu, harapan Bapak ke depannya supaya lebih diperhatiin Pak. Karena bisa dibilang sendiri Pak ya, tukang gali kubur ini kan pekerjaan yang beresiko tinggi. Iya. Iya, Boleh dikatakan beresiko. begitulah. Kapanpun, Resiko kadang ya. jam berapapun, Iya. harus tetap tempur. Iya. Bener. Benar. Ya, betul. Harapan Bapak sendiri biar bisa lebih diperhatikan. Nah, kalau harapan saya dari pihak manapun, dari tang siapapun, saya mengharapkan sekali, saya ini minta untuk Penerangan. sarana umum penerangan. Syukur-syukur kalau ada tiang lampu di tengah makam dan plus udah ada balonan sudah hidup untuk penerangan kita. Kalau seandainya itu merasa keberatan, sekalipun jam set jadilah sekalian bulannya, sewaktu-waktu kita ada pekerjaan sebagai tugas kita pergi payah tengah malam itu kita tinggal. Tidak ada jadi kendala, nggak ada kendala. Harapan saya tidak akan, artinya harus minta
upahan sekian sekian tidak ada. Aku memang betul-betul Sarana umum. sudah tekad bulat. Iya. Dari pertama saya kumpulkan sudah janji kita menjalankan berbagi payah sebagian. Toh kalau ada jasa dikit-dikit itu harus kita terima karena untuk pengganti beli sabun dan beli rokok setelah istirahat. Itulah cuman itu. Kalau untuk perbandingan kita bekerja di luaran itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada separuhnya, tidak ada. Itu tujuan saya. Ya, semoga apa yang kita kerjakan, yang bapak-bapak kerjakan, semoga menjadi pahala amal jariah yang baik, Pak. Amin. Amin. Dan juga semoga keluh kesah Yang dan selama ini. iya, dan apa yang diinginkan selama ini semoga cepat terwujud. Yang kita harapkan semoga Allah ngerestui dan meridoi Iya. dan ngijabahi apa yang kita rencanakan, tujuannya untuk umum dan untuk menolong orang. Untuk kebaikan, Pak. Untuk kebaikan, iya. Bukan untuk keuntungan pribadi, tidak, sama sekali tidak ada. Dan saya juga, Pak, berterima kasih. Iya. Sangat-sangat berterima kasih sudah dijamu Iya. dan bapak-bapak sekalian bersedia menceritakan pengalaman-pengalaman selama menjadi kali kubur ini. Saya juga terima kasih atas kedatangan adik-adik di sini. Memang itulah kemampuan saya yang ditanyakan kita bisa jawab. Iya. Dan kita juga mohon maaf apabila penyambutan dan penempatan kurang pas Oh, tidak iya, sesuai Pak. dengan yang harapan dengan adik-adik ini, ya kita mohon maaf. Oke. Sekali lagi terima kasih, Pak. Ya. Ya.